Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan, nama saya Rian Maulana Iqbal. Saya dari Prodi Ilmu Hadis. Uh, dalam mata kuliah studi naskah tafsir dan hadis, ingin menjelaskan tentang tafsir Zilalil Al-Quran yang dibuat oleh Sayyid Qutb. Nah, penulisan tafsir Zilalil Al-Quran ini tidak langsung serta-merta menjadi sebuah kitab tafsir, akan tetapi mengalami banyak periode yang rumit. Nah, salah satu periode itu adalah periode prapenjara. Jadi sebelum menjadi sebuah kitab, pada masa penjara ini, Sayyid Qutb menerbitkan Tafsir Zilalil Al-Quran ini menjadi sebuah majalah pemikiran Islam yang bernama Al-Muslimin. Lalu hingga edisi ketiga, penerbitnya itu ingin mencoba membantu Sayyid Qutb untuk membuat sebuah majalah atau tafsir, dan diperluaskan secara merata. Lalu hingga edisi ketujuh, Sayyid Qutb ingin berhenti dari majalah tersebut, lalu ingin mencoba membuat karangan tersendiri dan mencoba bekerja sama dengan salah satu penerbit yang pada saat itu adalah Dar Ihya'ul Kutubul Arabiyah yang dimiliki oleh Isa Al-Halabi atau .co dan Ko Kutub. Lalu setelah itu, pada setelah keluar dari majalah tersebut, Sayyid Qutb mendapat 16 juz dalam Al-Quran dan bisa menafsirkan hingga 16 juz ya. Lalu hingga pada saat itu masuk ke masa periode yang kedua, yaitu adalah Sayyid Qutb di penjara. Jadi yang periode kedua ini adalah periode penjara pertama. Sayyid Qutb di penjara karena karena tuduhan percobaan pembunuhan Presiden Mesir Jamal Abdul Nasser, yaitu presidennya pada saat itu, yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Mansiyah di Iskandaria. Nah, pada saat ini Sayyid Qutb itu mencoba menulis tafsirannya lagi dan mendapat 2 juz di dalam penjara. Jadi pada saat periode pertama penjara ini, Sayyid Qutb mendapat 2 juz doang. Jadi pada masa pra penjara itu beliau hingga mendapat 16 juz. Nah, pada penjara pertama ini beliau mendapat 2 juz, yaitu 17 dan juga 18. Nah, terus juga setelah keluar dari penjara, Sayyid Qutb juga nggak langsung menulis sebuah kitab lagi. Maksudnya nggak langsung menafsirkan sebuah juz lagi, akan tetapi Sayyid Qutb mencoba fokus terhadap organisasi-organisasi Islam, yaitu yang bernama Ikhwanul Muslimin, untuk menentang sebuah pemerintahan. Makanya itu beliau dijebloskan atau difitnah dan dimasukkan ke dalam sebuah penjara. Nah, lalu pada saat periode penjara kedua, Sayyid Qutb ini tidak menuliskan satu ayat pun dalam tafsirannya. Karena apa? Karena di dalam penjaranya itu ditetapkan bahwa tahanan tidak diizinkan untuk menulis. Tapi Sayyid Qutb itu mencoba, jadi dia sembunyi-sembunyi untuk mencoba menuliskan sebuah tafsir Zilalil Al-Quran lagi. Nah, jadi pada saat itu berhenti di juz 18 doang. Nah, lalu Sayyid Qutb ini dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenapa? Penerbit Dar Al-Ihya'ul Kutub ini mencoba menuntut kepada pemerintah, karena ketika Sayyid Qutb tidak bisa menulis, maka beliau dirugikan hingga 10.000 pound. Maka karena itu pemimpinnya, yaitu Al-Halabi, meminta ganti rugi pada pihak pemerintah. Akan tetapi pemerintah tidak bisa, itu duitnya banyak banget gitu kan. Nah, setelah seperti itu akhirnya Sayyid Qutb dikeluarin. Ketika dikeluarin dari penjara, Sayyid Qutb langsung menggarap juz-juz Al-Quran dan menafsirkan banyak juz-juz Al-Quran hingga juz 27. Lalu beliau memeriksanya kembali hingga akhirnya menyelesaikan bagian terakhir, yaitu 3 juz yang tersisa. Nah, pada saat ini beliau menyelesaikan tafsirannya. Jadi inilah sejarah dari penulisan tafsir Zilalil Al-Quran.
Lalu kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu bagaimana kecenderungan tafsir Sayyid Qutb terhadap Zilalil Al-Qur'annya gitu kan. Nah, kecenderungan tafsir Zilalil Al-Qur'an ini bahwa Sayyid Qutb berlindung di bawah naungan Al-Qur'an adalah jalan terakhir untuk terhindar dari akibat kebiadaban peradaban manusia. Menurut pengakuan Sayyid Qutb, eh, saya hidup dalam naungan Al-Quran. Saya melihat dari ketinggian kepada kejahilian yang merajalela di atas permukaan bumi dan kepedulian penghuninya yang begitu kecil dan kerdil. Saya melihat dengan keheranan terhadap penduduk jahil yang kekanak-kanakan dalam pengetahuan, gaya hidup serta pedulian layaknya orang dewasa melihat keterbatasan dan kebiasaan anak-anak. Saya terperangah apa gerangan yang terjadi atas manusia ini dan mengapa mereka enggan mendengar ajakan untuk mengangkat taraf hidup yang berkah dan sejati. Nah, jadi di sini memunculkan sebuah teori tentang jahiliyah. Jadi jahiliyah ini menurut Sayyid Qutb itu adalah gambaran historis dari sebuah komunitas sebelum Islam yang mengabaikan Tuhan. Jadi jahiliyah itu berarti kondisi manusia, keadaan pikiran, kualitas masyarakat, dan way of life di mana sistem Islam di banyak tempat dan waktu itu diabaikan. Maka dari itu, telah tampak muatan dari tafsir Zilalil Al-Quran adalah sebuah pengagungan Al-Quran sebagai solusi bagi kemelut sosial. Dan itulah kelihatannya yang ingin ditonjolkan oleh Sayyid Qutb sebagai seorang pemikir sekaligus aktivis yang peduli terhadap penderitaan umat manusia di bawah tekanan imperialisme barat. Jadi Sayyid Qutb ini berawal kecenderungan dalam menulis tafsir Al-Quran ini kayak banyak ada kejahilian yang ada pada masa saat itu. Jadinya beliau mencoba menuliskan tafsir Al-Quran dan menjelaskannya kepada umat-umat muslim dan yang lainnya. Lalu setelah itu ada lagi, yaitu adalah pendekatan tafsir fi zilalil Quran, yaitu pada bab sebelumnya tafsir zilalil Al-Quran termasuk dalam tafsir modern karena beliau menafsirkan Al-Quran itu dengan melihat sekelilingnya dan sesuai dengan kondisinya. Nah, lalu pemberian kategori itu karena tafsir Zilal Al-Quran ini memiliki ciri-ciri yang dianggap baru dibandingkan dengan tradisi karya tafsir sebelumnya. Ciri-ciri itu yang pertama adalah tafsir Zilal ini ditulis di abad 20 yang oleh sejarawan dianggap sebagai fase modern dalam sejarah. Nah, lalu yang kedua adalah tafsir Zilal telah menggunakan argumentasi rasional atau tafsir birroi. Jadi kalau misalkan kita lihat dari kitab-kitabnya itu tafsir Zilal Al-Quran itu hampir tidak mengutip sebuah kitab hadis, maksudnya mengutip sebuah hadis atau Al-Quran yang lain gitu, ayat Al-Quran yang lain. Akan tetapi beliau menggunakan argumentasi rasional. Nah, yang ketiga apa? Tafsir Zilal Al-Quran telah memasukkan penemuan-penemuan ilmiah modern sebagai argumentasi penunjang. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi di tafsir Al-Qurannya juga, di situ Said Kutub juga menjelaskannya itu tidak serta-merta dengan argumen biasa doang, tetapi beliau juga mencoba menjelaskan dengan bukti-bukti ilmiah dan yang lainnya gitu. Lalu sebagai tafsir modern, tentu pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh Qutb sangat terlihat. Beberapa pendekatan yang secara bersamaan digunakan memberikan warna modern ketika membaca tafsir ini. Lalu tentu saja terdapat pendekatan yang dominan, antara lain yaitu pertama ada pendekatan bahasa, tapi pendekatan bahasanya itu nggak langsung disebutkan kayak ini apa, ini apa, ini apa, tetapi beliau menjelaskan dari satu ayat tersebut bisa langsung menyebarluaskan dari banyak kata yang lainnya gitu. Lalu yang itu pendekatan sains. Nah, tadi dikatakan bahwasannya ada tafsir Zilal itu ada penemuan-penemuan ilmiah modern. Jadi di situ nggak cuma ada tentang agama Islam, tetapi juga ada sainsnya gitu. Lalu yang ketiga adalah pendekatan kejiwaan, bahwa dalam banyak tempat Kutub selalu menggunakan psikoanalisa, psikologi sosial dan sebagainya. Di situ juga mendapat memberikan unsur-unsur tasawuf atau kejiwaan atau psikologi. Lalu yaitu pendekatan kemasyarakatan yang tadi dibicarakan, bahwasannya melihat lingkungan sekitar bagaimana dan mengkontekstualisasinya. Nah, terus masih banyak lagi pendekatan yang digunakan oleh Kutub yang dapat ditemukan bila membaca tafsirnya dari lembar-lembar ke lembar lainnya. Lalu yang terakhir kita mencoba bagaimana
metode tafsir fi zilalil Al-Quran. Nah, pada metode pengelompokan ayat yang digunakan oleh Said Kutub ini dalam tafsirnya tidak berbeda dengan tafsir-tafsir sebelumnya. Hanya saja pengelompokan ayatnya cenderung panjang, berkisar 10 sampai 20 ayat. Jadi, sebelum beliau menafsirkan sebuah ayat itu, beliau menuliskan ayat itu sampai 10 rangkaian ayat. Jadi gak langsung kayak satu dijelaskan, tetapi langsung 10 hingga 20 ayat langsung ditulis dulu baru dijelaskan satu persatu. Nah, seperti itu. Nah, dibandingkan dengan pengelompokan versi tafsir Al-Manar yang hanya 3 sampai 4 saja gitu. Jadi cuman kalau Al-Manar itu jadi sampai 3 aja. Tapi kalau misalkan tafsir Al-Quran itu bisa sampai 10 sampai 20. Nah, terus kita lihat bagaimana contohnya. Contohnya dalam surat Ad-Duha dan Asy-Syarr atau Al-Insyirah. Beliau berkata, "Hadhihi surah khalisatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li suratid du'a wa suratisy syarr. Yusra anhu rabbahu fiha wa ba'idun bil khairi wa yu'adu idahi bitardi." Dan selanjutnya. Nah, di sini metode Kutub mengawali kelompok ayat yang akan ditafsirkan. Said Kutub mencoba mengawalinya dengan komentar pendahuluan ringkas tentang kandungan surat yang akan dikaji secara rinci. Dalam permulaan tafsir surah Al-Fatihah, misalkan Said Kutub mengemukakan bahwa dalam surat ini tersimpul prinsip-prinsip akidah Islam, konsepsi-konsepsi Islam, dan pengarahan-pengarahannya yang mengidentifikasikan hikmah. Jadi nggak langsung serta-merta langsung ditafsirkan saja, akan tetapi beliau memberikan pendahuluan terdahulu bagaimana ayat ini turun, dan juga bukan bagaimana ayat ini turun, akan tetapi bagaimana isi dari sebuah surat ini atau isi dari sebuah ayat gitu. Lalu dipilihnya surat ini karena berbagai bacaan yang diulang-ulang dalam setiap rakaat salat, serta tidak sahnya salat tanpa membacanya. Setelah itu beliau memperinci penafsiran ayat demi ayat, dan begitulah seterusnya. Dan akhir kata dari saya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.